Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Safi, saya berasal dari kelas 11G. Di sini saya akan menerangkan materi tentang dampak positif informatika dalam bidang pendidikan. Dengan studi kasus yang akan saya bahas adalah tentang e-learning. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi yaitu e-learning, kita akan mencari tahu apa itu informatika dalam bidang pendidikan. Informatika dalam bidang pendidikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendukung seluruh proses belajar serta mengajar kita. Ini meliputi penggunaan beragam alat dan platform digital seperti komputer, handphone, internet, perangkat lunak khusus, dan aplikasi pembelajaran inovatif. Tujuannya adalah untuk mempermudah guru serta siswa dalam mengakses, menyampaikan, serta mengelola materi pelajaran secara lebih efisien dan lebih menarik. Lalu kita di sini kan juga mengenal apa itu e-learning, pembelajaran tanpa batas. E-learning adalah sebuah metode pembelajaran yang sepenuhnya mengandalkan teknologi elektronik dan juga internet. Nah, yang menariknya itu, e-learning itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti saat kita sedang berada di mobil, kita bisa mengaksesnya juga. Proses belajar ini tidak lagi terikat pada ruang kelas. Jadi kita tidak perlu datang ke sekolah yang memungkinkan aksesibilitas tinggi. Media pembelajarannya pun juga banyak dan populer pastinya. Contoh platform yang sering digunakan adalah Google Classroom, Moodle, Zoom atau Google Meet, dan juga grup WhatsApp. Nah, mari kita masuk ke dalam materi yang akan saya bahas adalah dampak positif dari e-learning. Yang pertama itu adalah akses belajar lebih cepat atau lebih cepat dan mudah. E-learning menghadirkan materi pelajaran secara online yang dapat diakses dan dipelajari ulang kapan saja. Jika kita yang mencari lebih tahu lagi, jika kita yang memurojaah lagi materi yang mau kita bahas, kita bisa mengulang ini kapan saja. Siswa tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk mengeksplorasi ilmu yang sangat banyak di dunia. Dan ini sangat bermanfaat bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau dalam kondisi darurat seperti pandemi global. Atau yang pernah kita alami juga yaitu adalah saat masa pandemi COVID-19. Dan ini menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi semua pelajar di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua itu adalah fleksibilitas waktu belajar sesuai ritme Anda atau pelajar. Pertama itu adalah kita sebagai pelajar itu bisa memiliki kebebasan penuh untuk mengatur jadwal belajar mereka. Mungkin bagi sebagian orang itu merupakan dampak negatif karena bisa saja mereka itu sudah mengatur jadwal dengan baik sehingga mereka itu menjadi malas-malasan dan bertele-telean dan mengabaikan pelajaran mereka sehingga menyebabkan dampak yang sangat negatif yaitu adalah susah akan terjatuhnya seseorang siswa itu karena tidak berhasil dalam belajar tersebut. Yang kedua itu adalah tanpa kehadiran fisik, tidak ada lagi keharusan untuk hadir di sekolah karena materi ini dapat diakses di mana saja. Yang ketiga adalah hemat biaya dan juga waktu. Ini mengurangi pengeluaran transportasi dan memangkas waktu perjalanan. Contohnya, saat kita pergi ke sekolah itu kita memakai motor. Nah, dengan ada pembelajaran e-learning ini, kita bisa saja menghemat bensin kita karena tidak perlu datang lagi ke sekolah. Dan juga jika kita naik ke ojek online, kita tidak usah lagi mengeluarkan uang untuk ojek online tersebut karena kita bisa menyimpan uang tersebut untuk kepentingan hal yang akan datang. Dan ini memangkas waktu perjalanan juga seperti yang mungkin rumahnya agak jauh tapi dia tidak punya transportasi atau tidak punya uang untuk naik ojek online yang mengharuskan mereka itu untuk jalan kaki untuk pergi ke sekolah dan itu makan waktu yang mungkin lama sehingga mereka itu menjadi capek. Nah, dengan adanya e-learning ini mereka akan mudah belajar dari rumah sehingga tidak mengurangi rasa capek mereka yang menjadikan belajar ini lebih efisien. Fleksibilitas ini memperdayakan siswa untuk mengintegrasikan pendidikan dengan kehidupan mereka. Tapi ini kembali ke mereka masing-masing. Jika mereka mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk dalam belajar, mungkin mereka masih berhasil. Dan sebaliknya, jika mereka malas-malasan, mungkin akan berdampak buruk bagi merekanya. Yang ketiga, media pembelajaran interaktif. Informatika mentransformasi pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih menarik dan efektif melalui seperti video pembelajaran,
animasi dan simulatif interaktif, kuis online, seperti Quizizz dan lain-lain. Fitur-fitur ini membantu siswa memahami materi lebih cepat, mengubah proses belajar menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Seperti contohnya, saat ada siswa yang bosan dengan metode yang guru sampaikan itu adalah menulis di papan tulis. Nah, guru itu mempunyai ide dengan cara lain, yaitu adalah menampilkan video pembelajaran dan membuat siswa itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar lagi dan mempunyai kesungguhan dalam belajar lagi. Nah, itu dia. Yang keempat, kolaborasi digital membangun jaringan pengetahuan seperti diskusi online. Nah, siswa dapat berdiskusi aktif dengan guru dan teman-temannya dengan siswa yang lain melalui forum digital seperti Zoom dan juga Google Meet. Dan yang kedua itu adalah pengumpulan tugas lebih mudah. Tugas-tugas dapat dikumpulkan secara digital melalui platform terintegrasi seperti lewat Google Classroom. Nah, Google Classroom itu adalah forum untuk pengumpulan tugas dan untuk untuk kita mempelajari materi-materi yang sudah guru berikan di dalam Google Classroom tersebut. Nah, jadi kita bisa baca-baca dalam itu dan mengumpulkan tugas di forum Google Classroom. Yang ketiga itu adalah interaksi lebih luas, memungkinkan kolaborasi lintas batas bahkan dengan pendidikan dari luar sekolah. Nah, ini nih, kita bisa melakukan kolaborasi dengan pelajar dari sekolah lain. Dan dengan adanya learning ini, mungkin saat kita membahas kolaborasi tersebut, kita akan mengadakan Zoom meeting untuk membahas kolaborasi yang akan kita lakukan dengan pelajar dari luar sekolah lain. Dan ini mendorong lingkungan belajar yang lebih terbuka dan inklusif. Yang kelima, kemandirian belajar dan literasi digital. Pertama, sumber informasi mandiri. Siswa dilatih untuk aktif mencari dan mengevaluasi sumber informasi sendiri. Yang kedua itu, dengan adanya learning ini, kita harus tetap mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan rasa tanggung jawab, sehingga dapat membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab dalam mengatur waktu belajar. Jadi jika kita memiliki disiplin dan tanggung jawab, kita tidak akan bermalas-malasan dan akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan belajar. Yang ketiga itu adalah keterampilan literasi digital. Secara tidak langsung, siswa mengasah kemampuan penting dalam literasi digital seperti saat ini. E-learning tidak hanya tentang materi, tapi juga pengembangan keterampilan hidup di era digital seperti saat ini. Contoh-contoh penerapan learning di sekolah. Nah, di gambar pertama itu adalah Google Classroom atau forum untuk mengumpul tugas dan untuk kita belajar yang sudah diberikan oleh guru kita. Yang kedua itu adalah Google Zoom atau Google Meet, tempat kita tetap muka seperti saat kita masa COVID yang itu menyebabkan pembelajaran di dunia ini maupun di Indonesia ini terganggu, sehingga terciptalah sistem daring, yaitu lewat Zoom meeting dan juga Google Meet. Yang ketiga gambar itu adalah saat kita berada di sekolah tapi kita tidak menggunakan buku untuk belajar, sehingga kita itu menggunakan komputer untuk belajar yang tersedia di sekolah itu di lab IT. Yang keempat itu gambarnya itu adalah gambar tugas kelompok, tapi kita mencari informasinya melalui internet sehingga dikirimnya oleh forum lewat internet juga. Nah, kesimpulannya dari materi yang kita bahas adalah masa depan pendidikan di tangan informatika. Informatika telah membuktikan perannya yang krusial dalam memajukan dunia pendidikan. E-learning secara khusus menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan peningkatan kualitas pembelajaran yang sangat signifikan. Pertama itu adalah belajar lebih mudah, cepat, dan efisien, mendorong siswa lebih mandiri dan kreatif. Pendidikan dapat dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sehingga tidak perlu datang lagi ke sekolah. Dan ini menciptakan masa depan pendidikan semakin cerah dengan dukungan teknologi yang ada seperti saat ini. Mungkin segitu saja materi yang dapat kita bahas kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.